Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil laporan kami terkait UMKM pada Bunskek. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 19. Yang pertama itu ada Nadia Jovita dengan NIM 64, Deliza Zahra Hija dengan NIM 75, saya sendiri Sarah Ramadhani dengan NIM 79, dan terakhir ada Vica Vitaloka dengan NIM 89. Adapun topik yang akan kami bahas pada pembahasan ini adalah yang pertama terkait informasi perusahaan, yang kedua analisis cost volume profit atau CVP, yang ketiga analisis harga jual pricing dan profitabilitas, yang keempat ada analisis activity research, usage model and tactical decision making, yang kelima ada analisis inventory management, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama terkait informasi perusahaan. Bunskek ini merupakan unit mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM yang memproduksi kue yang dapat memberikan harga jual cake yang murah yang dapat menyesuaikan dengan keadaan perekonomian masyarakat serta menciptakan produk cake yang beraneka macam dan tidak monoton agar dapat menarik minat masyarakat dengan produk yang murah dan berkualitas. Bunskek ini sudah berdiri pada tahun 2015 yang berarti telah berdiri kurang lebih selama 6 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data dan komposisi penjualan periode Agustus-November 2021. Penjualan dengan jumlah 134.678.500, biaya variabel dengan jumlah 47.919.559, margin kontribusi dengan jumlah 86.758.941, dan biaya tetap sebesar 7.379.636, dan laba bersihnya 79.379.305. Selanjutnya ada data margin kontribusi dengan kenaikan anggaran sebesar 15%. Dengan penjualan saat ini berjumlah 134.678.500 yang diharapkan sebesar 154.880.275 dengan perubahan 20.201.775. Dengan biaya variabel 47.919.559 yang diharapkan 55.107.493 dengan perubahan 7.187.934. Dengan margin kontribusinya saat ini 86.758.941 yang diharapkan sebesar 99.772.780 dan perubahannya 13.013.841. Dengan biaya tetap saat ini 7.379.636 dan yang diharapkan adalah 7.379.600 dan laba bersihnya berjumlah 79.379.305 yang diharapkan 92.393.146 dan perubahannya sebesar 13.013.841. Anggaran kenaikan penjumlahan sebesar 15% pada tahun 2022 periode Agustus-November akan meningkat laba bersih sebesar 13.013.841 menjadi 92.393.146. Selanjutnya ada analisis titik impas. Dengan penjualan 134.678.500 dengan persentase 100%, biaya variabel 47.999.559 dengan persentase 36%, margin kontribusi 86.758.941 dengan persentase 64% dan biaya tetap 7.379.636. Laba bersihnya berjumlah 79.963.941. Selanjutnya break even point multiple produk. Cara mencarinya itu adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit ditambah biaya variabel per unit. Dengan jumlah BEP per unitnya kuartal 45, Kapek 298, Mini Korean 1453, Big Korean 53, Brownies Bed 161 dan Minitart 101. Selanjutnya ada analisis impas. Cara mencarinya itu adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin rasio, yaitu 7.379.636 dibagi 64%. Dapatkan hasil 11.876.602. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa titik impas dicapai pada penjualan sebesar 11.876.602 jika dibandingkan dengan penjumlahan saat ini sebesar 134.678.500. Berarti tingkat penjualan tersebut berada di titik impas atau dalam kondisi mendapatkan laba bila diasumsikan kenaikan inflasi pada tahun 2022 ialah 3%, maka biaya tetap yang terjadi pada 2022 periode Agustus-November diperkirakan akan meningkat sebesar 3% menjadi 7.601.025. Kenaikan biaya tetap ini akan mempengaruhi besaran titik impas pada periode tersebut menjadi
biaya tetap dibagi dengan kontribusi rasio, yaitu dengan hasil 11.876.602. Bila target laba ditetapkan pemilik usaha pada periode tersebut 100 juta, maka besar penjualan yang harus dicapai ialah sebesar 168.126.602. Selanjutnya, analisis margin of safety and margin of safety ratio. Margin of safety dengan rumus total penjualan dikurang titik IPAS penjualan dengan jumlah 123.147.809. Dilanjutkan dengan margin of safety ratio, yaitu dengan rumus margin of safety dibagi total penjualan dikali 100% mendapatkan hasil 91%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa risiko kerugian Bunskek sangat kecil. Semakin besar nilai margin of safety ratio suatu usaha, maka semakin kecil rasio untuk mengalami kerugian. Selanjutnya, analisis operating leverage. Dengan rumus contribution margin dibagi laba bersih, mendapatkan hasil 1,09. Dengan nilai TOL sebesar 1,09, bila terjadi peningkatan penjualan sebesar 15%, maka laba bersih hanya akan meningkat sebesar 16,2%, yaitu 15% dikali 1,09. Sedangkan bila terjadi penurunan penjualan sebesar 10%, maka laba bersih hanya akan berkurang sebesar 10,8%. Dengan begitu, bila terjadi penurunan penjualan, Bunskek tidak mengalami kerugian yang besar, karena besarnya penurunan laba tidak terlalu besar dengan Bunskek masih dalam kondisi mendapatkan laba. Selanjutnya adalah analisis harga jual atau pricing dan profitabilitas. Untuk pricing dan profitabilitas, kami menggunakan markup direct material. Berikut adalah tabel biaya untuk jenis kue cupcake, di mana total biaya variabelnya berjumlah 5.156.113 dan total biaya tetap 969.372. Revenue dari cupcake 2.970.000 dan COGS-nya 5.376.793. Didapatkan gross profit sebesar minus 2.406.793. Dan ditambah selling and administrative expense sebesar 748.691. Maka didapatkan operating income sebesar minus 1.658.103. Markup direct material untuk cupcake sebesar minus 8% atau minus 0,0%. Dengan perhitungan direct labor ditambah overhead ditambah selling and administrative expense ditambah operating income lalu dibagi dengan direct material. Selanjutnya, direct material untuk satu cupcake 13.580, direct labornya 0, overheadnya 1.512. Didapatkan estimate cost of one job sebesar 15.093. Lalu ditambah dengan minus 8% dari markup direct material sebesar minus 1.278. Ini didapat dari 15.093 dikali dengan minus 8%. Lalu didapatkan bid price-nya sebesar 13.814. Selanjutnya adalah tabel biaya untuk pie Korean cake. Biaya variabelnya total sebesar 1.156.775 dan total biaya tetapnya 203.923. Revenue sebesar 5.555.000, COGS-nya 1.203.199, didapatkan gross profit 4.351.801. Ditambah dengan selling and administrative expense sebesar 157.499. Terakhir didapatkan operating income sebesar 4.005.300. Markup direct material untuk Big Korean Cake sebesar 434% atau 4,34. Dengan perhitungan sama seperti sebelumnya, yaitu direct labor ditambah overhead, ditambah selling and administrative expense, ditambah operating income, dibagi dengan direct material. Direct material untuk satu cake sebesar 13.580, direct labornya 0, overheadnya 1.512, dan didapatkan estimate cost of one job sebesar 15.093. Lalu ditambah dengan 434% markup direct material sebesar 65.532. Didapatkan bid price dengan menambahkan estimate dan plus markup-nya tadi
Bid price-nya sebesar 80.625. Selanjutnya adalah pengukuran profit menggunakan dua metode, yaitu variable costing dan absorption costing. Variable costing dengan sales 134.678.500 dikurang dengan variable expense sebesar 45.004.724, maka didapatkan contribution margin sebesar 89.673.776 dikurang dengan fixed manufacturing overhead sebesar 7.379.636, maka didapatkan operating income sebesar 82.294.140. Lalu pada metode absorption costing didapatkan gross profit sebesar 87.993.776 dikurang dengan variable expense dan fixed and administrative expense. Didapatkan operating income sebesar 82.294.140. Dari perbandingan antara kedua metode tersebut, disimpulkan bahwa operating income pada metode absorption costing sama dengan operating income pada metode variable costing, yang berarti production sama dengan penjualan. Yang keempat ada terkait analysis, activity research, usage model, and tactical decision making. Di sini kami memilih metode keep or drop a segment of product line, atau memilih mempertahankan atau menghentikan sebuah segmen dari lini produk. Nah, dari tabel tersebut, yaitu proyeksi lini produk cupcake menunjukkan margin kontribusi yang negatif. Hal ini mencerminkan bahwa hasil penjualan lain cupcake yang kurang baik. Reaksi awal atas permasalahan ini adalah dengan mempertimbangkan meningkatkan promosi dengan diiringi dengan kenaikan harga jual. Namun, dengan solusi tersebut, kemungkinan besar hanya akan menghasilkan penurunan pendapatan, penjualan, dan mengurangi retensi customer, di mana pelanggan mencari penjual lain yang menawarkan dengan harga yang lebih murah tentunya. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan profitabilitas lini produk tersebut melalui penghematan biaya juga tidak memungkinkan untuk diterapkan, yaitu dikarenakan pengurangan biaya dalam produk akan menurunkan kualitas produk dan merusak penjualan. Karena tidak ada harapan untuk memperbaiki kinerja laba serta permintaan cupcake yang sangat sedikit dibandingkan dengan jenis cake yang lain, maka keputusan yang tepat adalah untuk menghentikan lini cupcake. Dengan menghapus lini cupcake, penjualannya akan menurun sebesar 2.970.000, tetapi Bundt Cake bisa menghemat pengeluaran yaitu sebesar 5.156.113 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis inventory management. Selanjutnya di sini ada jumlah penggunaan bahan baku. Bahannya yaitu ada tepung terigu, telur, gula, pengembang, coklat powder, mentega, buttercream, pewarna makanan. Dan dengan total kuantiti yaitu 4.886.000, kuantiti per bulannya yaitu 146.585, kuantiti per tahunnya yaitu 1.758.780. Harganya yaitu 477.732. Harga per bulannya yaitu 14.331.960. Dan total harga per tahun yaitu 171.983.520. Bundt Cake melakukan pembelian bahan baku 3 kali dalam 1 bulan. Untuk bahan baku yang digunakan seluruhnya membeli dari supermarket yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan di sini yaitu per harinya 1.000, per bulannya yaitu 30.000 dan per tahunnya itu 90.000. Biaya pemesanan pada Bundt Cake terdiri dari biaya transportasi yang timbul karena menggunakan kendaraan untuk membeli persediaan. Biaya transportasi ini berupa biaya bensin. Selanjutnya di sini ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan di sini per harinya yaitu 1.734. Per unit per harinya yaitu 0,35 dan unit per tahunnya itu 128. Biaya penyimpanan terdiri dari biaya penerangan lampu 50 watt yang dikeluarkan untuk menerangi bahan baku yang telah disimpan. Selanjutnya di sini ada perhitungan EOQ. Di sini kami menggunakan 3 bahan baku saja, yaitu tepung terigu, gula, dan pengembang sebagai contoh. Selanjutnya di sini diketahui tepung terigu sendiri R-nya itu jumlah kebutuhan bahan baku per tahun sebanyak 5.940 dan S-nya biaya pemesanan setiap kali pemesanan
adalah 360.000 dan P-nya itu yaitu harga bahan baku tepung terigu per gramnya yaitu 132. I sendiri yaitu biaya penyimpanan 128 unit per tahun. Selanjutnya di sini ada rumus EOQ yaitu akar 2R dikali S dikali per P dikali J, yaitu akar 2 dikali 5.940 dikali 360.000 dibagi dengan 132 dikali 128. Selanjutnya hasilnya menjadi 9 akar 5 per 40 dan dapatlah hasilnya yaitu 0,503115. Selanjutnya, untuk frekuensi pembelian pada tahun 2021 untuk tepung terigu sendiri, yaitu frekuensi pemesanan sama dengan R dibagi EOQ, sama dengan 5.940 dibagi dengan 0,503115 menjadi 11.806. Selanjutnya, di sini ada gula yang diketahui R-nya itu sebanyak 972.000, S-nya itu adalah biaya pemesanan setiap kali pemesanan adalah 360.000, P harga bahan baku gula per gramnya yaitu 32.400, I yaitu biaya penyimpanan 128 unit per tahun. Di sini rumus EOQ sendiri yaitu akar 2 dikali R dikali S dibagi dengan P dikali dengan I. Dapatlah akar 2 dikali 972.000 dikali 360.000 dibagi dengan 32.400 dikali 128. Menjadi 15 akar 3 dibagi dengan 2 hasilnya 12.990. Untuk frekuensi pembelian gula pada tahun 2021 sama dengan frekuensi pemesanannya itu R dibagi dengan EOQ 972.000 dibagi dengan 12.990 hasilnya menjadi 75.000. Dan selanjutnya di sini ada pengembang. Pengembang sendiri jumlah kebutuhan bahan bakunya itu sebanyak 3.240. S yaitu biaya pemesanan setiap kali pemesanannya itu 360.000 dan P harga bahan baku pengembang yaitu 58.500. I biaya penyimpanan 128 unit per tahun. Selanjutnya di sini menjadi 2 dikali 3.240 dikali 360.000 dibagi dengan 58.500 dikali dengan 128. Hasilnya menjadi 9 akar 65 per 130. Hasilnya menjadi 0,558156. Untuk frekuensi pembelian pengembang pada tahun 2021 menjadi R dibagi dengan EOQ sama dengan 3.240 dibagi dengan 0,558156 hasilnya menjadi 5.805. Selanjutnya di sini ada perhitungan safety stock dan reorder point. Tepung terigu sendiri mempunyai kebutuhan bahan baku perharinya itu 16,5, waktu tunggu atau lead time-nya itu 1, jadi safety stock-nya adalah 16,5 dikali dengan 1, dapatlah 16,5 gram. Selanjutnya di sini ada gula. Gula sendiri kebutuhan bahan baku perharinya yaitu 2.700, waktu tunggu atau lead time-nya itu sama dengan 1 hari dan safety stocknya sendiri yaitu 2.700 dikali dengan 1, dapatlah hasilnya 2.700 per gram. Selanjutnya ada pengembang. Kebutuhan bahan baku perharinya itu adalah 9 dan waktu tunggunya adalah 1, jadi safety stocknya adalah 9 dikali 1 sama dengan 9. Selanjutnya di sini ada reorder point. Reorder point sendiri itu rumusnya ROP D dikali L ditambah dengan SS. ROP sendiri yaitu titik pemesanan kembali dan SS adalah safety stock. Tepung terigu sendiri ROP-nya yaitu 33, gula ROP-nya 5.400 dan pengembang ROP-nya adalah 18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keenam yaitu ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan, yang pertama adalah mengenai cost volume profit analysis. Dapat diketahui bahwa produk kue tar merupakan produk yang memiliki kontribusi paling besar terhadap laba usaha, yakni sebesar Rp57.709.294 atau sebesar 82%. Yang kedua, dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode EOQ,
Bunskek dapat mengetahui jumlah pembelian bahan baku optimal. Yang ketiga yaitu total penjualan Bunskek itu telah mencapai titik impas, yaitu sebesar Rp10.548.082, sedangkan penjualan pada periode tersebut mencapai Rp134.678.600. Dan yang terakhir adalah saran, yaitu dalam menjalankan usaha Bunskek itu sebaiknya menggunakan metode EOQ. Dengan menggunakan metode EOQ, Bunskek dapat melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang optimal dan menekan biaya persediaan yang berlebihan sehingga proses kegiatan produksi dapat berjalan secara baik dan teratur. Sekian presentasi dari kelompok 19, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.